Jadi kita belajar apresiasi puisi pertemuan yang ke-6. Ya, pertemuan yang ke-6. Kita kenapa saya suka mengulang-ulangi pertemuan ke-6? Berarti UTS-nya itu udah 2 kali lagi. Minggu depan itu udah pertemuan ke-7. Jangan nanti Anda katakan, "Pak, belum siap lagi tugas." Tentu saya kemarin saya asur-asur kalau disasur nyatanya juga kayak ini. Jangan menumpuk. Baik, hari ini kita bicarakan, kalau kemarin kita bicarakan puisi 1 baris dan 2 baris, hari ini kita bicara puisi yang 3 baris, 4 baris dan 5 baris. Atau istilah lainnya kita ganti kata baris itu lari. 3 lari, 4 lari dan 5 lari. Nah, ini yang kita bahas yang ini. Saya jelaskan dulu. Puisi asli Indonesia 3 lari itu tidak ada. Yang ada itu sama dengan Istikon kemarin, munculnya pada Angkatan Balai Pustaka, yaitu namanya terzina. Jadi puisi 3 lari atau 3 baris itu cuma terzina. Ya, itu kalau di STA mengatakan puisi baru. Kenapa baru? Karena sebelum itu Balai Pustaka tidak ada puisi itu. Pas munculnya dari luar itu pada zaman Pujangga Baru. Anda bisa baca di buku STA, judul bukunya Puisi Baru. STA itu membuat 2 buku. Yang pertama nama judulnya Puisi Lama, yang kedua Puisi Baru. Anda bisa jumpai di situ. Jadi kalau dikatakan nanti puisi 3 baris atau 3 lari itu ada, tapi yang dikatakan 3 baris itu puisi dari luar sebetulnya, namanya terzina. Dan terzina itu cuma teori yang mengatakan cuma barisnya 3 baris, tidak mengatakan rimanya apa gitu. Jadi boleh-boleh saja, mau rimanya ABC, ya, mau AAB, karena tidak jadi ketentuan ciri-ciri khasnya. Tapi namanya puisi berpola, saya selalu mengatakan cenderung puisi berpola itu pola katanya, jumlah katanya dalam 1 lari itu 4 hingga 5. 4 hingga 5. Jadi kita bahas puisi berpola, ya. Nanti saya beri waktu Anda mencari contohnya. Yang kedua, puisi 4 lari atau 4 baris. Nah, itu udah ada dulu sebelumnya puisi baru itu masuk, namanya pantun dan syair. Ya, pantun itu 1 bait itu 4 baris. Memang 4 baris stop, ya bisa selesai di 4 baris itu, bisa selesai dia. Tapi syair dia berkesinambungan ceritanya. Tapi tetap orang bicarakan dalam 1 bait itu 4 baris. Cuma isinya itu tentu berkelanjutan. Karena itu tidak ada syair itu yang ditulis orang hanya 4 baris saja. Tidak ada. Tapi okelah kita masukkan pada puisi yang 4 baris. Nah, yang dari luar, yang seiringan dengan terzina tadi namanya kuatrin. Namanya kuatrin. Ya. Nah, yang dari luar ini saya katakan pada Anda, 4 baris memang 4 baris. Kalau yang tadi terzina itu 3 baris memang 3 baris. Tapi nanti Anda bisa menulis, lihat nanti di contoh misalnya ada Pak puisi itu 2 bait, tapi setiap bait itu 3 baris. Namanya double quatrain. Ya, double quatrain. Tapi yang asli quatrain itu
Hanya 3 baris. Apa ada Pak? Jangankan 3 baris, 1 baris saja ada. Kemarin kita bicara puisinya Sutarji kan 1 baris cuma. Sejaknya Ki itu. Cuma 1 baris. Gitu. Baik, sekarang kita bicarakan pantun dulu. Jadi ada 3 ya. Ada pantun, ada syair, ada kuatrin. Nah, kita bicarakan pantun dulu. Pantun ini punya ciri khas, unsur intrinsiknya yang tidak terdapat pada bentuk lain, yaitu sampiran. Jadi pantun itu mutlak ada sampiran. Bukan kecenderungan ada sampiran, memang syarat mutlaknya ada sampiran. Nah, tinggal lagi kita harus pahami tentang sampiran ini. Dalam teori, mungkin Anda belajar di SMA dulu, selalu mengatakan sampiran itu sebagai padanan bunyi. Ya, sebagai padanan bunyi. Maksud padanan bunyi, acuan bunyi. Ya, artinya bunyi berikutnya, bunyi isinya, bunyi akhir lari puisinya pedomannya pada sampiran. Kalau kita buat sampiran 2 baris, maka baris ketiga harus pedoman bunyi akhirnya itu pada baris pertama. Begitu juga baris keempat pedomannya pada baris kedua. Nah, sampiran ini sebetulnya ada tiga kategori. Ada 3 kategori. Yang pertama, sampiran itu sebagai padanan bunyi saja. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, tidak bertele-tele. Nah, itu kan sampirannya hanya padanan bunyi aja. Hanya padanan bunyi aja gitu. Dan yang kedua, di samping padanan bunyi, dia punya fungsi. Dia memberikan kesan, memberikan amanat. Bahkan kata Hoykas, sebetulnya pantun itu dikategorikan puisi karena sampirannya itu secara puitis menyampaikan pesan. Secara puitis itu artinya perlu diinterpretasikan. Ya, perlu diinterpretasikan. Jadi ada pesan tersirat atau tersurat pada sampiran itu. Tapi tidak ada kaitannya dengan isi. Pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau angsa 2. Dan itu kan misteri sebetulnya. Kok tiba-tiba dibicarakan Pulau Pandan? Pulau Pandan itu sudah ditutup lagi oleh pulau angsa 2. Tapi dilihat orang itu. Pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau angsa 2. Nah, itu sebetulnya ada misteri pesan makna gitu. Mungkin secara historis Pulau Pandan itu ada maknanya, ada keterkaitannya gitu. Sama juga misalnya begini, ada pantun yang mengatakan begini, terbakar kota Singapura, ya kalau salah saya ya, terbakar kota Singapura, papan di Jawa ditegakkan. Nah, apa hubungannya pesannya? Ada pesan, ya. Ini ada pesan gitu. Pesan artinya kata terbakar itu misalnya orang kan pergi merantau nih. Ini satu contoh misalnya interpretasi kita. Orang-orang Jawa itu kalau merantau, dia terkadang biarlah susah-susah di rantau. Ini mohon maaf nih, ada yang ya bukan semuanya ya, ada yang pelacur-pelacur misalnya yang tes di Batam itu misalnya, dia di kampungnya dianggap, dia katakan dia kerja salon, padahal dia jual diri. Nah, hasilnya dia beli sawah di Jawa sana, tegak rumah, tapi orang kampungnya tahunya dia itu kerja, padahal dia jual diri gitu. Kenapa pikirannya
Kan tidak selamanya jadi pelacur. Nanti dia balik, dia sudah punya modal. Memang kalau kita bicarakan kerjaan itu sebenarnya tidak benar ya, tapi itu yang dikatakan tadi. Banyak kan begitu. Gitu. Jadi mereka cari duit. Nah, di kampung halamannya dia dia tabung gitu. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, sampiran itu yang dia juga menggunakan pesan, tapi ada kata Hasan Yunus, ada semacam benang merahnya dengan isi, ada keterkaitannya dengan isi, kesejalanan isi. Saya beri contoh begini. Cari damar hendaklah ke lembah, damar dapat putung terbuang. Cari amal hendaklah ke Mekah, amal dapat dosa terbuang. Jadi cari damar hendaklah ke lembah itu pesan. Karena damar itu kan getah kayu. Getah kayu itu paling banyaknya kayu itu kan di lembah, bukan di bukit. Jadi cari damar hendaklah ke lembah, damar dapat untung terbuang. Artinya di samping damarnya dapat, orang bisa bawa kayu api pulang. Kalau sekarang ya memang orang pakai kayu api, kebanyakan orang pakai gas. Tapi orang dulu kan tidak. Sambil mencari sesuatu, dia pulangnya bawa kayu api. Jadi damar dapat untung terbuang. Kalau orang kampung saya sambil mandi di sungai, bagi yang bangun rumah, itu dia bawa ember. Sambil mandi itu pulangnya dia bawa kerikil. Dia bawa pasir. Jadi berapa kali dia mandi-mandinya di sungai. Pulangnya setiap pulang bawa kerikil. Nanti sudah bertumpuk kerikil baru dia bangun. Jadi nggak beli. Karena mandinya dekat sungai gitu. Begitu orang itu. Mungkin gitu juga orang-orang yang di Sungai Kampar, di Tatak Bulu yang kita tahu, di pinggir-pinggir sungai itu. Yang mereka menggunakan bambu sebagai dinding. Ya dinding kayu, dinding rumah tuh bambu dicor. Itu tahan loh. Jadi ada 3 kategorinya sampiran itu. Yang pertama sebagai padanan bunyi saja, yang kedua sebagai padanan bunyi dan dia memberikan pesan. Yang ketiga sebagai padanan bunyi memberikan pesan dan pesan itu ada kesejalanan atau keterkaitan atau benang merahnya dengan isi. Kalau dikatakan yang mana yang baik? Yang baik itu yang ketiga. Yang baik itu yang ketiga. Dan pantun ini, sekedar pengetahuan Anda, kita bisa bagi dari penuturnya. Penutur pantun itu. Siapa penuturnya? Yang pertama dikatakan pantun kanak-kanak. Nah, harus diingatkan, pantun kanak-kanak dengan pantun anak-anak itu berbeda. Pantun anak-anak itu pantun untuk anak-anak, tapi pantun kanak-kanak pantun yang diciptakan oleh anak-anak. Nanti Anda baca ya sastra anak itu Guntur Tarigan. Ada buku Guntur Tarigan, judul bukunya Sastra Anak. Oke, saya ulangi lagi. Sastra anak itu, pantun anak itu berbeda dengan pantun kanak-kanak. Jadi yang saya katakan pertama kali adalah pantun kanak-kanak. Pantun yang diciptakan oleh anak-anak. Yang kedua, pantun muda-mudi. Ya, pantun muda-mudi itu pantun remaja. Orang lagi bicaranya isinya jelas berkaitan tentang berkasih-kasihan, kasih sayang dan sebagainya. Yang ketiga, pantun tua. Jadi orang tua. Apa itu pantun tua itu? Ya pantun dagang, pantun nasihat, pantun agama. Itu dikategorikan pantun tua. Jadi saya ulangi lagi, cara membaginya di situ dari sana penuturannya. Nanti dari sana baru kita bagi-bagi lagi namanya siapa yang menuturnya. Gitu. Ya, pantun teka-teki kategorinya pantun anak-anak. Gitu. Sampai di situ paham? Paham? Nah, sebetulnya pantun ini beda dengan yang lain. Seperti kemarin di awal-awal saya katakan,
dia puisi orality, bukan berdasarkan literasi, bukan dikarang dulu. Cuma untuk melestarikannya, orang mengajarkan bagaimana menjadi bentuk literasi tulisan, ya. Nah, belum ada kriteria orang menilai pantun itu. Karena itu guru-guru cenderung menilai pantun itu subjektif aja. Ada sampirannya, ada isinya, udah bagus gitu. Kemudian rimanya cenderung AB-AB, udah nggak bagus. Nah, itu yang harus kita ciptakan, harus kita buat supaya tidak nilainya subjektif. Nah, itu yang pantun. Syair, yang kedua syair. Syair itu sebetulnya bukanlah dikategorikan 4 baris saja, cuman memang satu bait itu 4 baris. Tapi secara isi dia bisa lebih dari 4 baris. Lebih dari satu bait secara isinya. Tapi secara baiknya memang disusun satu bait itu 4 baris. Bedanya dengan pantun, syair itu tidak punya sampiran, semuanya isi. Karena dia bentuk syair itu cenderung bentuknya naratif, karya naratif, cerita, hikayat misalnya, cerita tentang gundah gulananya perasaan orang gitu. Itu lebih naratif sifatnya. Jadi tidak mungkin itu selesai pada satu bait. Tapi tetap kategorinya kita katakan dia puisi 4 baris. Nah, kita tahu pada pantun itu pantun itu dia kecenderungan rimanya ya sama serangkai a kecenderungannya. Kecenderungan rimanya itu serangkai sama. Dan dia baris pertama dengan baris kedua berkelanjutan dia. Baris pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat. Kalau boleh kita kompensasikan ke dalam bentuk paragraf, maka dia bentuk paragrafnya itu bentuk narasi. Paragraf narasi kan tidak ada kalimat utamanya. Tidak ada kalimat utamanya. Yang ada ide utamanya, ya. Jadi kalau boleh kita kompensasikan dengan bentuk paragraf, maka dia baiknya itu berbentuk paragraf narasi. Gitu. Ya udah 2, ya. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Kemarin kuliah pertama, kedua, ketiga ada pernah saya singgung juga tentang syair dengan pantun. Ya. Tapi kita lihat ini, yang kita lihat dari pola larinya atau pola barisnya. Yang puisi berpola kita lihat dari bentuk jumlah lari atau jumlah barisnya. Dan yang ketiga kuatrin. Itu pun Anda mungkin baru dengar, ya. Di SMA yakin saya nggak ada yang jelaskan, guru-guru nggak ada lagi di kurikulum K13 nggak dibicarakan. Di puisi baru itu banyak, dari yang 2 baris sampai 8 baris, tambah lagi soneta yang 14 baris. Di 2 baris, 3 baris, 4 baris, 5 baris, 6 baris, 7 baris, 8 baris sama soneta. Jadi ada 8 jenis puisi itu yang dari luar yang pengaruh ke kita. Tapi tidak berkembang. Ya. Jarang orang katakan kita buat kuatrin lah. Jarang. Tapi sebenarnya tanpa disadari terkadang penyair itu membuat pola-pola bait itu dibuatnya dalam puisi-puisi bebas itu ada yang 2, ada 3. Nah, kita saja yang mengetahui oh ini polanya ini. Jadi yang terakhir itu kuatrin. Kuatrin itu yang dari luar. Dalam teori hanya mengatakan jumlah barisnya itu
4 baris. Ketentuan lain tidak ada. Apakah rima akhirnya boleh AB-AB? Boleh. ABCD, ABCD boleh. Semuanya boleh. Karena tidak ada ketentuannya. Ya, tidak ada ketentuannya. Nah, itu yang perlu dipahami. Kemudian yang terakhir, queen. Ya, queen itu 5 baris. Jadi hanya queen saja. Jadi dalam puisi lama itu tidak ada puisi yang 5 baris. Kita tidak punya puisi 5 baris. Sebelum puisi itu hanya queen saja. Jadi sudah ada yang 3 baris hanya terzina saja. Kemudian yang 3 baris, yang 5 baris hanya queen saja. Satu-satu. Oke, paham? Nah, untuk lebih jelasnya, untuk lebih pahamnya, Anda bisa cari di Google contoh-contohnya itu. Silahkan lihat yang mana yang 3 baris, contohnya ya, Anda cari. Kalau pantun udah biasa, saya udah biasa, tapi terzina, kuatrin, dan queen. Nah, apakah ada penyair kita yang menulis tentang itu? Baik, silakan Anda cari.